Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita tetap belajar dari rumah, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, serta tetap rajin membaca dan belajar di rumah. Anak-anakku sekalian kelas 5 yang hebat, juga yang didampingi oleh orang tua di rumah, kita akan melanjutkan belajar. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang corak gambar cerita ya, corak gambar ilustrasi. Sebenarnya kemarin sudah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi ya. Kemudian kali ini kita akan mendiskusikan tentang corak gambar ilustrasi yang ada, yang harus kamu ketahui. Ini nanti kita mencoba berkreasi untuk bisa menggambar salah satu dari corak gambar ilustrasi ini. Nah, anak-anakku sekalian di rumah yang berbahagia, yang pertama itu ada namanya corak gambar ilustrasi realis. Perhatikan gambar di layar ya. Ini ada gambar laut, tebing, awan, dan bebatuan ya. Nah, ini sebenarnya adalah gambar lukisan. Nah, seperti corak aslinya kan. Nah, itu ya. Jadi dapat diartikan bahwa gambar realis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, seperti nyata. Ya, baik bentuknya, ukuran, kemudian tata letaknya, ya. Nah, contoh gambar misalnya ada gambar kapal dilanda ombak itu. Kemudian ya contoh ombak di laut lepas, contoh awan, contoh gambar pemandangan, gambar gunung biasanya ya. Kemudian menggambar sepeda, menggambar pasar, menggambar sungai, dan seterusnya. Jadi perlu diketahui bahwa gambar realis ini adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Jadi kalau manusia memiliki kucing ya, jadi kita punya hewan piaraan kucing, maka realitasnya atau keadaan senyatanya manusia itu lebih besar daripada kucing. Maka nanti ketika digambar, ya sama bahwa manusia itu harus lebih besar dari kucing. Itu contoh menurut ukurannya. Jadi tidak benar ketika kalian nanti menggambar, tiba-tiba kucingnya lebih besar daripada manusia. Nah, itu tidak sesuai dengan realitasnya. Meskipun gambarnya bagus ya, ya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, menggambar karikatur. Nah, ini gambarnya ya. Jadi karikatur itu sebenarnya merupakan gambar yang berlebih-lebihan, melebih-lebihkan suatu satu objek tertentu, mengubah dari keadaan aslinya. Nah, itu ya. Jadi gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter lucu, aneh. Menggambar manusia, kepalanya lebih besar, tidak proporsional dari badannya misalnya. Itu contoh. Kamu menggambar kucing, ternyata dibuat lucu, dibuat kepalanya lebih besar, tubuhnya kurus, sehingga aneh, bentuknya aneh. Ada yang lebih-lebihkan, ada yang ditonjolkan, ada yang dibesar-besarkan. Itu namanya karikatur.
Nah, ini sudah ada contoh di slide layar, gambar karikatur tentang poster ya. Gak butuh narkoba, main bass aja. Itu kan ukuran kepalanya tidak proporsional dengan ukuran tubuhnya. Ya, tidak seimbang. Sehingga bentuknya menjadi lucu dari objek aslinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan gambar karikatur. Kemudian berikutnya ada gambar kartun. Nah, kesukaan kamu kan? Gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur. Isinya humor ya. Gambar kartun biasanya ya banyak. Bisa berupa tokoh binatang, bisa berupa tokoh manusia. Bahkan tidak jelas ya. Sekarang musimnya cerita gambar kartun di televisi itu, kalau dalam bentuk gambar yang tidak bergerak kan lucu, seperti SpongeBob. Kalau tidak bergerak, kemudian gambar yang tidak bergerak pada Popeye, gambar yang tidak bergerak pada Tom and Jerry. Itu kan digambar dulu. Nah, nanti baru dengan animasi dan proses digitalisasi dia bisa bergerak. Nah, kalau digambar sebenarnya seperti gambar di layar ini ya, bahwa gambar kartun itu sebenarnya hiburan, isinya humor. Jadi bentuk aslinya di alam itu ya nggak ada. Nah, dibuat memang untuk hiburan, lucu. Nah, itu. Jadi kamu nanti bisa menggambar kartun ya, baik kartun hewan maupun objeknya itu manusia. Tetapi tidak menyerupai atau bahkan tidak ada aslinya. Itu kartun. Sehingga bentuk-bentuknya, ukurannya juga tidak sesuai dengan apa yang pernah kalian lihat di rumah atau di tempat lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira kartun mudah ya untuk bisa membedakan antara gambar kartun dengan gambar realis atau gambar yang nyata. Nah, kemudian ada gambar dekoratif. Nah, ini gambar dekoratif adalah gambar bentuk realis tetapi ciri khasnya hilang. Jadi dia gambar betul dunia nyata, tetapi ciri khasnya itu hilang. Nah, contohnya ya seperti gambar di situ. Ada air terjun. Nah, gambar air terjun ini tidak bentuk-bentuknya ya, bentuk air terjun, bentuk burung, bentuk kayu dan seterusnya, bentuk daun, dia itu tidak detail menyerupai aslinya. Tetapi kalau dilihat sepintas ya memang air terjun dan burung ya seperti itu. Tetapi dia itu bukan lukisan realis. Sama seperti bunga itu. Bunga itu mungkin ya ada bunga matahari atau yang lainnya seperti itu. Tetapi bentuk atau ciri-ciri khasnya sudah nggak ada. Jadi gambarnya itu seperti bukan gambar hidup. Gambarnya ya gambar asli cuma bentuknya seperti tidak hidup. Karakteristik atau ciri-ciri khas dari yang digambar itu sudah nggak ada. Jadi seperti tidak hidup. Nah, itu ya. Itu saya kira contoh gambar-gambar ragam yang harus yang harus kamu ketahui. Setidaknya ada 4 macam ragam corak gambar ilustrasi. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menggambar salah satu dari corak gambar ilustrasi ini. Boleh kalian menggambar realis ya. Menggambar realis, mau menggambar pemandangan, asalkan bentuknya
dan ukurannya, tata letaknya seperti nyata. Menggambar situasi di dalam rumah misalnya ya, menggambar kesibukan memasak di dapur, silahkan. Yang penting tatanannya, urut strukturnya atau ukurannya, tata letaknya sama dengan keadaan nyata. Oke Pak, saya mau menggambar karikatur, boleh. Karikatur, mau menggambar hewan, mau menggambar manusia, tokohnya, silahkan gambar ya. Ada lagi Pak, saya mau gambar kartun, wah gampang ini, silahkan. Mau menggambar kartun model apa, silahkan. Kemudian Pak, saya mau gambar batik atau dekoratif atau gambar bunga, gambar hewan dengan corak dekoratif, boleh silahkan. Nah, dekoratif itu gambar yang bagus juga ya, gambar yang indah ya, gini. Nah, jadi kalian tugasnya adalah menggambar sesuai dengan keinginan kalian, memilih dari 4 corak gambar itu. Itu saya kira anak-anak kegiatan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan kalian punya tugas untuk menggambar ini. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian cukup membaca gerak kupu-kupu ya, gerak kupu-kupu halaman 53 ya. Silakan dibaca. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 paragraf ini dibaca, kemudian hanya menentukan ide pokoknya. Nah, semua tugas atau semua kegiatan pembelajaran hari ini kalian tulis di buku tulis untuk yang ini. Kemudian kedua-duanya, baik menentukan ide pokok maupun menggambar, nanti dikirim di Classroom ya. Dikirim di Classroom. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan. Selamat belajar di rumah, banyak membaca, rajin membantu orang tua, jangan lupa senam, menjaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Demikian dulu dari Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.